warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN semua, kembali lagi bersama saya Mr. Host di sini di podcast yang sangat kita cintai, podcast Bincang JKN di Lubuk Fornia. Kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa sebagai narasumber kita, yaitu Mbak Safia. Halo Mbak. Halo. Apa kabar? Tos dulu Mbak. Oke. Mbak Safia ini adalah staf Promprev. promotif preventif ya, Ya, dari promotif. bagian PMU di BPJS Kesehatan kantor cabang Lubuk. Nah, Mbak, kabarnya bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Saya terima kasih banyak sudah mau datang di podcast di Bincang JKN kita di siang hari ini ya, untuk berbagi informasi terkait dengan hubungannya dengan program JKN. Nah, Mbak Safia dan teman-teman Sobat JKN di rumah semuanya, di pada podcast sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait dengan yang namanya screening riwayat kesehatan yang berfungsi untuk mendeteksi penyakit sejak dini, yang kita, sobat bisa lakukan melalui aplikasi mobile JKN maupun menggunakan web screening yang telah disediakan. Nah, setelah dilakukan screening riwayat kesehatan tersebut, ada yang namanya screening sekunder atau screening kesehatan tertentu ya Mbak ya. Nanti kalau misalnya salah bisa diluruskan. Oke. Ya, yang mana ini merupakan tindak lanjut dari screening riwayat kesehatan FKTP untuk mendeteksi risiko penyakit tertentu. Ya, diantaranya yaitu diabetes mellitus tipe 2, kemudian hipertensi, kanker payudara, dan satu penyakit yang pemeriksaan atau screeningnya ini ditanggung oleh BPJS Kesehatan, yakni penyakit kanker leher rahim atau cervix, yang tentunya hari ini akan kita kupas lebih lanjut Pak ya. Baik, Mbak Safia, sebagai informasi awal dulu nih untuk Sobat JKN yang belum tahu, penyakit leher rahim ini atau cervix ya, atau kanker Ya, cervix, kanker cervix. ini penyakit seperti apa dan seberapa bahaya ini sampai BPJS Kesehatan ini menjamin screening dari penyakit ini ya? Ya, mungkin boleh dijelaskan. Oke, pertama-tama saya Safia. Ya. Untuk melanjutkan yang sudah dijelaskan tadi sama Mr. Host untuk screening riwayat kesehatan. Jadi sebelumnya kan sudah dijelaskan juga terkait apa sih itu screening riwayat kesehatan. Jadi ini saya akan menjelaskan lanjutan dari screening riwayat kesehatan, yaitu screening sekunder atau pelaksanaan pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu. Salah satunya yaitu screening kanker serviks. Nah, apa sih kanker serviks itu? Kanker serviks itu adalah kanker yang berkembang di leher rahim pada wanita. Untuk kanker serviks sendiri ini sering disebut sebagai silent killer. Jadi kenapa disebut sebagai silent killer? Karena dia itu gejalanya tidak terlihat. Jadi pertumbuhannya itu diam-diam. Nah, karena tidak adanya gejala pada stadium awal pada kanker serviks. Jadi makanya kenapa dilakukan screening supaya kita itu mengetahui gejalanya. Karena kan posisinya di sini screening kanker serviks sendiri itu perlu dilakukan untuk pendeteksian secara dini. Seperti itu. Oke, baik. Berarti memang apa namanya, sebuah penyakit yang tidak ada gejalanya tadi dibilang ya? Iya, benar. Gejala langsung, makanya itu screeningnya perlu dilakukan untuk mencegah dia semakin atau untuk supaya bisa tahu lebih awal begitu ya. Sambil saya mau nambahkan juga, ini saya boleh baca ya? Iya. Ini menurut data dari Profil Kesehatan Indonesia tahun 2021 bahwa kanker serviks itu menempati di peringkat kedua. Jadi dia peringkat kedua setelah kanker payudara, yaitu sebanyak 36.633 kasus atau 17,2% dari seluruh kanker pada wanita. Jadi karena jumlahnya dia yang mortalitasnya tinggi sebanyak 21.003 kematian atau 19,1% dari seluruh kematian akibat kanker. Apabila dibandingkan dengan tahun 2008 itu maka angka tersebut adalah meningkat 2 kali lipat. Meningkat 2 kali lipat. Iya, sehingga 2008. iya, jadi mungkin pemerintah juga menganggapkan ini tuh kayak darurat begitu. Jadi perlu dilakukan untuk mendeteksi secara awal supaya berkurang untuk masyarakat, untuk yang khususnya untuk wanita terkena kanker serviks seperti itu. Berarti termasuk dalam salah satu penyakit yang cukup berbahaya lah kalau bisa dibilang ya. Benar. Dan juga tingkat kematiannya yang lumayan tinggi ya. Benar. Oke. Nah, untuk
metode pemeriksaannya sendiri itu seperti apa? Kalau untuk untuk metodenya sendiri itu sebenarnya ada dua. Kalau di Indonesia itu biasanya itu ada dua. Dan salah satu yang jadi fokus di BPJS Kesehatan juga ada dua itu sendiri. Jadi yang pertama itu pemeriksaan IVA, kemudian Pap smear. Pap smear, oke. Untuk IVA sendiri itu adalah kepanjangannya inspeksi visual asam asetat. Jadi dia itu pemeriksaan dengan cara atau proses mengoleskan asam asetat ke serviks untuk melihat perubahan melihat perubahan secara kasat mata. Jadi dia itu hanya dioleskan saja asam asetat ke dalam serviksnya sendiri. Tapi untuk melihat hasilnya itu bisa langsung dilihat karena kan untuk petugasnya itu langsung melihat secara subjektif karena didasarkan oleh pengamatan petugas itu sendiri. Tapi kalau untuk Pap smear, bedanya dengan IVA, Pap smear ini itu mengambil sampel sel di serviks untuk diperiksa di laboratorium. Jadi bedanya kalau IVA kan dilihat secara langsung, jadi hasilnya bisa langsung terlihat. Tapi kalau untuk Pap smear sendiri, dia diambil selnya, kemudian dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Maka hasilnya belum bisa langsung keluar pada saat itu. Jadi biasanya menunggu beberapa hari supaya hasilnya bisa terbaca. Untuk efektif mana, memang lebih efektif yang Pap smear karena kan perlu diperiksa secara rinci, maksudnya lebih mendalam gitu benar sekali. Jadi lebih akurat dan lebih spesifik seperti itu. Tapi dua-duanya ini baik IVA maupun Pap smear ini dua-duanya ditanggung BPJS Kesehatan ya, seperti yang tadi disebutkan atau? Ya, jadi kedua pemeriksaan ini sebenarnya sama-sama digunakan untuk mendeteksi dini kanker serviks. Untuk pemeriksaannya itu dilakukan secara rutin dan deteksi dini ini sangat penting dalam upaya pencegahan dan terapi kanker serviks. Untuk ditanggung oleh BPJS Kesehatan itu tergantung dari prosesnya di mana. Memang mohon maaf, jadi untuk prosesnya kan memang di FKTP. Jadi di FKTP kemudian ditanggung oleh BPJS Kesehatan, itu yang menagihkan nanti FKTP-nya seperti itu. Jadi peserta sudah tidak perlu bayar lagi. Tapi yang terpenting harus terdaftar di JKN. Ya, itu paling penting. Itu selalu ditekankan ya, pastikan kepesertaan BPJS-nya atau pesertaan program JKN-nya aktif. Ya. Lanjut. Berarti untuk melakukan screening IVA atau Pap smear ini bisa dilakukan di mana saja nih? Mungkin tadi apakah memang cuma di FKTP atau harus di rumah sakit, atau ada FKTP seperti apa yang bisa melaksanakan? Jadi kalau untuk pemeriksaannya sendiri itu bisa dilakukan di FKTP terdaftar. Jadi apabila terdaftarnya contohnya di Kabupaten Banggai di Puskesmas A, jadi bisa di Puskesmas A seperti itu. Jadi untuk Puskesmas kan untuk FKTP sendiri kan ada Puskesmas, ada klinik, ada dokter perseorangan. Itu rata-rata bisa ya? Bisa. Jadi kalau IVA, kalau khusus IVA itu hampir semuanya bisa. Hampir semua bisa. Tapi kalau untuk Pap smear sendiri itu terkadang ada FKTP yang belum bisa karena kan ini harus ke laboratorium. Jadi bisa ke FKTP, bisa ke laboratorium yang kerjasama dengan FKTP, atau bisa ke laboratorium yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi kalau seumpama ternyata puskesmasnya tidak bisa melakukan Pap smear karena keterbatasan laboratorium, nah itu bisa diarahkan ke laboratorium yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan memberikan surat pengantar. Jadi nanti peserta datang ke FKTP untuk melakukan pemeriksaan, kemudian ternyata kan diindikasi ini perlu dilakukan Pap smear seperti itu. Nah, nanti dari FKTP-nya akan memberikan surat pengantar ke laboratorium yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seperti itu. Berarti alurnya sudah ada ya kalau di FKTP ya. Sudah tinggal peserta Sobat JKN semua ini mengikuti saja alurnya yang sudah tersedia ya. Benar sekali. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya Mbak Safia, sasaran dari pemeriksaan IVA dan Pap smear ini sebenarnya siapa? Atau ada siapa dan apakah ada rentang umurnya mungkin atau tidak? Dan frekuensi pemeriksaan setiap peserta itu atau setiap Sobat JKN itu berapa tuh? Berapa banyak dalam jangka waktu tertentu supaya efektif ini atau mungkin supaya lebih bisa terbaca ya untuk gejala dininya, gejala dini atau untuk apa namanya?
melakukan screeningnya. Ya, screeningnya supaya sejak dini sudah bisa diketahui. Oke. Seperti itu. Kalau untuk screening sendiri, kalau di BPJS Kesehatan itu kan kita ada screening IVA dan screening pap smear. Itu bisa dipilih salah satu sesuai dengan indikasi medis di puskesmas ataupun di klinik seperti itu. Jadi siapa saja sih yang boleh melakukan screening tersebut? Yang jelas wanita. Wanita ya, berarti pria nggak boleh ya? Iya, ini nomor 1 ini wajib. Wajib wanita. Ya, jadi yang kedua, yang sebelumnya sih peserta JKN yang pasti. Kalau memang mau ditanggung BPJS Kesehatan berarti kan wajib aktif menjadi peserta JKN. Kemudian wanita dan sudah menikah. Sudah menikah, harus sudah menikah ya? Harus sudah menikah. Kemudian adalah kalau di kami itu bisa menanggung untuk umur dari 15 tahun ke atas. Jadi yang terpenting wanita sudah menikah bisa dari 15 tahun ke atas. Dan aktif JKN. Aktif JKN itu paling penting. Oke, berarti tadi tidak untuk pria ya berarti ya? Ini sobat JKN yang cocok di rumah ini bukan untuk kalian ya? Jadi Mr. Host belum bisa. Jadi kita belum bisa ini kalau untuk ini. Harus tadi dijelaskan bahwa wanita sudah menikah dari minimal umur 15 tahun dan aktif tentunya untuk program JKN-nya. Ya, nah, Mbak Sapia, kemudian kalau ada kasus di mana peserta ini tidak berada pada wilayah domisili atau FKTP terdaftar, namun ini ingin melakukan pemeriksaan IVA dan pap smear ini, nah apakah bisa dilakukan di luar FKTP terdaftar? Nah, jika seandainya bisa, apa yang menjadi persyaratan khusus oleh FKTP yang bukan menjadi FKTP terdaftarnya? Nah, sebenarnya kalau untuk pemeriksaan IVA ataupun bukan IVA saja sih, semua pelayanan apapun atau pemeriksa apapun atau kalau lagi sakit itu semuanya bisa dilakukan di luar domisili. Jadi kalau seumpama saya di kota A, ternyata saya bekerja pindah ke kota B, tapi vaskes saya masih di kota A. Nah, itu bagaimana? Itu sebenarnya masih boleh karena itu sudah tercantum juga diregulasikan, ada di Perpres 82 tahun 2018 juga menyatakan apabila di luar domisili itu masih diperbolehkan untuk berobat. Ya, betul. Jadi kalaupun memang pada saat itu di wilayah di luar vaskes terdaftar itu memang masih boleh untuk pemeriksaan IVA ataupun pap smear. Karena kan salah satu untuk pengobatan atau periksa apapun kan masih diperbolehkan seperti itu. Jadi kalau di luar domisili ya tidak masalah sesuai dengan indikasi medis dan memang ternyata untuk dokternya atau petugas pemeriksanya memang menganjurkan untuk dilakukan IVA atau pap smear ya bisa saja seperti itu. Yang penting FKTP-nya mampu begitu untuk latihan mungkin punya lab dan sebagainya gitu ya. Kalaupun nanti tidak mampu pun kan akan diberikan surat pengantar ke laboratorium yang bekerja sama. Intinya alurnya sama seperti pada saat di domisilinya seharusnya begitu kan? Iya benar. Jadi alurnya sebenarnya sama, yang membedakan kan ini beliaunya atau peserta sobat JKN ya kita punya. Sobat JKN ini ternyata tidak di vaskes di kota tersebut itu tidak masalah. Tidak masalah ya. Jadi harusnya masih bisa. Berarti pelayanan IVA dan pap smear ini sama saja sebenarnya seperti pelayanan kesehatan pada umumnya ya, yang bisa diakses di seluruh Indonesia. Tapi sekali lagi aktif program JKN, aktif sebagai peserta program JKN. Nah, pertanyaan selanjutnya Mbak, jika hasil screening IVA ataupun pap smear-nya ini menunjukkan risiko, kalau screening sebelumnya kan risiko rendah, sedang dan tinggi ya. Nah, kalau misalnya IVA ini hasil risikonya itu tinggi atau sedang atau rendah, itu upaya promotif apa yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada peserta masing-masing terhadap risiko tersebut? Kalau untuk di IVA, jadi untuk peserta yang peserta yang berdasarkan hasil pemeriksaan IVA-nya itu menunjukkan hasil positif, itu sebenarnya masih boleh atau berhak memperoleh pelayanan lanjutan, yaitu bisa di pelayanan terapi krioterapi namanya. Jadi kalau memang IVA-nya ternyata negatif, berarti kan nanti tinggal konsultasi di FKTP, konsultasi medis seperti itu. Tapi kalau ternyata positif, itu BPJS Kesehatan juga bisa menanggung untuk namanya pelayanan krioterapi seperti itu. Jadi berhak mendapatkan pelayanan itu. Kalau untuk dari pap smear sendiri, apabila ternyata dia positif, untuk pap smear sendiri tuh kalau tidak salah ya itu ada kelas-kelasnya, tapi kan stadium berapa atau apa gitu kan. Jadi
Kalau untuk pap smear sendiri, apabila menunjukkan hasil positif waktu di laboratorium, itu berhak memperoleh pelayanan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut dari fasilitas kesehatan sesuai indikasi medis. Jadi biasanya sih bisa dilakukan rujukan langsung ke FKRTL seperti itu. Untuk melakukan penanganan selanjutnya seperti itu ya. Karena kan perlu tindakan yang lebih lanjut karena kan sudah mengarah ke kanker serviks seperti itu. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau misalnya dia sudah positif untuk hasil screeningnya itu berisiko lebih besar gitu ya, atau mungkin dia bahkan sudah terkena penyakit benar gitu sekali. ya. Makanya kenapa sih screening ini tuh sangat penting, karena kan tadi sudah dijelaskan di awal bahwa untuk kanker serviks ini tuh silent killer, jadi gejalanya tuh kadang tidak muncul Di awal. Jadi kadang itu perempuan itu bisa saja sudah terkena kanker serviks, tapi karena tidak dilakukan screening jadi tidak tahu yang harusnya bisa dilakukan pemeriksaan lebih dini atau waktu dia kankernya belum ganas atau masih stadium awal kan itu bisa langsung dilakukan pemeriksaan atau pengobatan lebih lanjut seperti itu. Tapi karena tidak tahu, karena ketidaktahuan ini jadinya ternyata stadiumnya sudah lebih tinggi atau sudah stadium 3 atau 4 atau sudah yang atas seperti itu. Jadi pentingnya screening kesehatan tuh di situ sih. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan IVA. Kenapa sih penting sekali? Jadi kita harus tahu, oh ternyata kalau nasi negatif kan alhamdulillah berarti kita masih aman seperti itu. Tapi kalau kita sudah tidak melakukan screening kanker serviks, mana tahu kita kalau kita terjangkit atau tidaknya seperti itu. Betul. Jadi buat sobat JKN di rumah ya, ini penting sekali ya, mungkin bisa segera lakukan screening ke FKTP terdekat ya. Nah, Mbak Safia, untuk kendala sendiri nih, apa yang dihadapi selama pelaksanaan screening IVA dan pap smear ini? Apakah ada kendala tertentu sehingga pelaksanaannya ini mungkin dirasa belum optimal atau belum menjangkau lah semua peserta sobat JKN, terutama di wilayah kita ya, di Kabupaten Manggarai? Mungkin tadi sudah saya singgung di awal. Jadi dengan tidak adanya gejala awal, jadi kadang itu kita merasa oh kita tidak sakit kok seperti itu. Karena kan kita tidak tahu ya, karena kita tidak tahu apakah memang kita terjangkit penyakit itu atau tidak. Ya memang semoga tidak, tapi kan kita tidak tahu kalau memang tidak dilakukan screening kesehatan seperti itu atau screening IVA atau pap smear seperti itu. Jadi kalau dari sekarang sih kendalanya memang masih bersifat tabu atau kebanyakan itu masyarakat masih merasa saya malu dilakukan pemeriksaan screening itu. Biasanya kan kenapa sih banyak yang belum melakukan screening IVA? Kebanyakan itu pasti jawabannya malu, saya malu gitu. Jadi saya malu untuk periksa seperti itu. Atau saya takut hasilnya Takut bagaimana. hasilnya, itu yang sering Padahal juga. kan fungsinya ini screening kan kita untuk mendeteksi lebih awal. Kalau dari awal sudah saya takut hasilnya, ya nanti kalau sudah sakit yang parah, nanti kan yang merasa sudah lewat begitu kan, karena kan belum terdeteksi begitu, tapi memang sudah penyakitnya sudah tinggi gitu sih kalau untuk karena tidak dilakukan screening di awal ya. Dilakukan screening itu tadi sih. Ya benar-benar itu. Itu memang juga biasanya menjadi ketakutan kenapa biasanya orang-orang atau mungkin mas sobat JKN di rumah mungkin yang takut periksa ke dokter atau takut melakukan screening ya, karena takut hasilnya. Padahal sebenarnya itu justru karena hasilnya itulah supaya kita tahu apakah kita benar-benar terkena penyakit tersebut atau tidak. Amannya kan supaya lebih tahu lebih dini, jadi lebih cepat untuk penanganannya. Jadi resiko untuk penyembuhannya pun juga lebih besar kemungkinannya kan begitu Mbak ya? Ya benar. Ya. Nah, untuk harapan dari BPJS Kesehatan sendiri nih untuk kedepannya pelaksanaan screening IVA ini dan pap smear untuk sobat JKN semua di rumah, bagaimana harapannya ke depannya? Harapannya yang pertama jelas, semua wanita yang berusia lebih dari 15 tahun dan sudah menikah dan peserta JKN aktif itu melakukan screening IVA dan screening pap smear supaya untuk bisa mendeteksi lebih dini untuk kanker serviks itu sendiri. Dan menurut WHO juga itu merekomendasikan wanita usia subur usia 30 sampai 50 tahun untuk melakukan screening kanker serviks secara rutin. Jadi WHO pun juga merekomendasikan. Rutinnya ini berapa kali setahun? Nah, kalau
kalau di BPJS Kesehatan sendiri kami menanggungnya itu hanya 1 tahun sekali. Jadi selain dipastikan JKN aktif, dipastikan memang tahun ini belum ada pemeriksaan apapun dari pemerintah ataupun sebelum-sebelumnya atau yang lain. Jadi baru bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan apabila memang dalam 1 tahun itu belum melakukan pemeriksaan. Iya. Pasmir maupun IFA-nya ya? Iya, seperti itu. Oke, baik. Baik, Mbak Safia, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk hari ini, infonya yang diberikan sangat luar biasa ya buat teman-teman dan sobat JKN semua yang di rumah, para wanita dan ibu-ibu muda. Jadi sangat penting sekali untuk melaksanakan pemeriksaan atau screening IFA ini, Mbak Safia, dari awal supaya sobat JKN semua mengetahui sejak dini resiko apakah sobat JKN yang di rumah ini berisiko terkena penyakit kanker serviks atau tidak. Tentunya kita tidak mau kena ya, tapi ya cuma ada baiknya kita mengetahui sejak dini terkait dengan risiko-risiko penyakit yang bisa dibilang cukup parah juga ya, cukup penyakit yang cukup parah dan juga bisa mengancam nyawa tentunya. Oh ya, Mr. Host, boleh tambahan? Oh ya, silakan. Kemana? Kita juga dari BPJS Kesehatan juga melakukan advokasi kepada Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi antara BPJS Kesehatan maupun Dinas Kesehatan maupun FKTP. Jadi kami di sini juga berusaha untuk mengadvokasi Dinas Kesehatan maupun FKTP untuk gencar-gencar melakukan sosialisasi terkait itu IFA maupun Pap smear atau fokus ke screening kanker serviks seperti itu. Supaya apa? Karena kebanyakan mungkin masyarakat itu belum tahu bagaimana sih proses pemeriksaannya atau bagaimana sih proses alur untuk screening ini seperti itu. Jadi kami juga berkoordinasi atau mengadvokasi kepada Dinas Kesehatan maupun yang terutama itu Puskesmas seperti itu untuk gencar selalu untuk melakukan sosialisasi atau penginformasian terhadap pentingnya melakukan screening serviks ini. Jadi untuk masyarakat juga mengetahui dan yang sebelumnya malu atau tidak tahu sekarang sudah ternyata ini sangat penting dan caranya seperti ini, seperti itu sih. Berarti ada kolaborasi juga ya antara BPJS, Dinas Kesehatan dan Faskes tingkat pertama untuk mengedukasi kepada masyarakat semua ya terkait dengan ini. Karena memang ini untuk kanker serviks sendiri itu sudah menjadi fokus juga di pemerintah, di Kementerian Kesehatan terutama ya. Karena memang gejalanya ini itu tadi yang awal sudah dijelaskan tidak diketahui. Jadi memang wajib, kalau boleh kita bilang sih wajiblah untuk para wanita yang sudah menikah untuk melakukan screening kanker serviks ini supaya bisa mendeteksi untuk memprotek diri. Oh ternyata kita aman seperti itu. Kalau bisa memang setiap tahun dilakukan tidak masalah. Jadi supaya bisa kita mawas diri lah begitu. Jadi supaya aman untuk diri kita sendiri, memastikan kami tidak terdeteksi kanker serviks seperti itu. Karena kalau sudah darurat, maksudnya sudah stadium yang parah, lebih parah itu ya banyak yang dirugikan, termasuk diri sendiri, keluarga dan yang lainnya seperti itu sih. Baik, luar biasa sekali. Ya, terima kasih banyak Mbak Safia untuk bincang-bincangnya di sore hari ini ya. Mudah-mudahan semakin banyak lagi insight yang didapatkan oleh Sobat JKN semua di rumah ya. Baik, kita akan tutup kegiatan bincang-bincang kita di sore hari ini. Semoga nanti Mbak Safia di kesempatan berikutnya masih mau diundang lagi ya. Mungkin kita pembahasan apa yang lebih lanjut, informasi apa terkait dengan program JKN maupun pelayanan kesehatan yang bisa diperoleh oleh Sobat JKN semua di rumah. Semoga Mbak Safia masih mau datang untuk membagikan informasi dan insight baru kepada kita semua. Baik, Sobat JKN semua, saya tutup bincang JKN kita di siang hari ini atau sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.